Selamat pagi, selamat berjumpa di renungan pada pagi ini. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada hari ini, Jumat 6 Mei 2022, pekan ketiga Paskah, dengan Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Yesus berseru, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan tadi merupakan potongan ayat dari bacaan yang kita dengar pada hari ini. Ayat ini merupakan penegasan Tuhan Yesus bahwa sebagai umat Kristiani haruslah hidup benar di jalan Tuhan, agar pertumbuhan rohani kita kepadanya semakin mendalam. Saudara-saudari sekalian, sabda hari ini sungguh luar biasa. Yesus mengajak kita sebagai murid-Nya untuk hidup benar di jalan Tuhan jauh lebih mendalam. Saudara sekalian di dalam Tuhan, mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, Sang Roti Hidup? Mengapa mereka begitu sulit menerima bahwa Yesuslah Mesias? Karena mereka melihat dengan sudut pandang jasmani saja. Mereka hanya melihat Yesus sebagai salah seorang di antara mereka. Mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus adalah tanda yang Allah berikan kepada mereka, bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat para nabi. Karena itu, punya arti rohani, artinya yang jauh lebih mendalam. Maka dari itu, kita sebagai umat Kristiani haruslah selalu hidup benar di jalan Tuhan. Saudara-saudari dalam Tuhan, tadi malam saya membaca sebuah cerita tentang seorang ibu yang bernama Bu Mary. Ibu Mary berusia 72 tahun, ia menderita kanker lever stadium akut. Dokter sudah memvonis bahwa hidupnya hanya tinggal hitungan bulan. Perutnya membesar dan kerap kali ia harus menanggung kesakitan di sekujur tubuh. Suatu hari ada seorang romo menengoknya di rumah sakit. Mereka berbincang-bincang. Wajahnya yang kurus pucat tidak melunturkan semangat dan senyumnya. Romo membacakan firman Tuhan. Sebelum berdoa, Romo mengajaknya bernyanyi, sebab ia senang bernyanyi. "Ibu mau nyanyi lagu apa?" tanya Romo. Nah, lalu ibunya menjawab, "Lagu berserah kepada Yesus." Saudara sekalian, sungguh luar biasa. Seseorang yang seakan-akan sudah dekat dengan kematian dan di tengah deraan sakit yang hebat, melantunkan pujian, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah." Inilah, saudara, iman sejati. Sangatlah biasa bila dalam keadaan berkelimpahan, hidup senang, dan sehat walafiat, seorang memuji-muji Tuhan. Akan tetapi sungguh istimewa bila di tengah kesulitan hidup, dalam pencobaan yang berat, seseorang masih bisa memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Melalui pengalaman dari Bu Mary ini, Tuhan ingin menegaskan kepada kita sebagai umat-Nya untuk selalu hidup benar di jalan Tuhan dengan percaya kepada Kristus walaupun dalam keadaan tersulit sekalipun. Saudara-saudari, bacaan hari ini adalah rangkaian panjang dari kisah orang-orang yang berjuang untuk mencari dan mengikuti Yesus. Sayangnya tidak semua orang yang menemukan Yesus memiliki niat yang tulus untuk mendengarkan dan mengikutinya. Bacaan hari ini ingin mengajak kita untuk merenungkan dua hal saja. Pertama, saat kita tidak mengerti tentang maksud-maksud Tuhan yang diminta oleh Dia pada kita sebenarnya sederhana. Dia ingin kita mempercayainya dan terus berjalan bersamanya sampai penjelasan dan jawaban ditemukan dan kita mengerti. Terus berjalan bersama dengan Dia meskipun awalnya sulit. Kehebatan para murid Yesus satu persatu dalam Injil itu adalah mereka tetap berjalan bersama Yesus walaupun mereka banyak tidak mengertinya.
Bahkan sampai puncaknya, mereka lari tunggal-langgang saat penangkapan Yesus. Sudah jelas mereka belum mengerti sampai di situ. Mereka mengerti kapan, saudara-saudari? Mereka mengerti saat Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka dan akhirnya naik ke surga. Kalau begitu, apa artinya hidup beriman di jalannya Tuhan? Dalam hal ini, hidup beriman adalah tetap berjalan dengan Tuhan meskipun kita dipenuhi oleh ketidakmengertian dalam banyak hal, sampai Tuhan menjelaskan maksud-maksud baiknya bagi kita ketika Dia mengizinkan kita berada di situasi pergumulan kita hari ini. Yang kedua, untuk menghindari salah sangka, seperti misalnya di ayat 52, saat pergumulan terjadi, jangan ribut, harus tenang dan berdiam diri. Nantikan penjelasan Tuhan sambil terus berjalan bersama Dia, yakni dengan hidup benar di jalan Tuhan dan berserah kepadanya dalam setiap perjalanan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, mengingat kembali kisah dari Bu Mary, kita ditegaskan untuk selalu hidup benar di jalan Tuhan. Tuhan juga ingin menegaskan supaya kita belajar menenangkan diri dalam menghadapi semua hal yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin itu yang harus kita pelajari dari waktu ke waktu, supaya kita tidak kehilangan sukacita dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan keluarga jemaat, dan tentu saja bersama-sama dengan Tuhan. Setiap tarikan napas merupakan bukti bahwa kita masih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat Tuhan menghentikan napas kita, maka semua yang kita miliki menjadi tak berarti lagi. Maka mulai dari sekarang haruslah hidup benar di jalan Tuhan lebih mendalam lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga perbuatan hari ini menginspirasi kita semua. Setidaknya pada hari ini kita memperoleh penegasan bahwa kita haruslah hidup di jalan Tuhan. Dan untuk itulah kita harus selalu terbuka terhadap bimbingannya melalui Roh Kudusnya, agar perjalanan hidup rohani kita benar-benar mencapai puncak yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dia senantiasa membantu kita dengan mengirimkan Roh Kudusnya untuk membimbing langkah kita, dan selalu rahmat-Nya selalu mengiringi kita dan mengarahkan hidup kita kepada tujuan utama kita, yakni hidup benar di jalan Tuhan lebih mendalam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.